Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya kasih tema memiliki dunia dan akhirat hanya dengan ilmu. Ya, jadi dunia dan akhirat itu bisa kita miliki dengan apa? Ilmu. Di mana kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, kuncinya adalah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhiratnya bahagia, kuncinya adalah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa orang yang ingin bahagia dua-duanya, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting para bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan, kalau ingin berhasil, ingin sukses, ingin bahagia, maka kuncinya hanya dengan ilmunya. Termasuk adalah menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Itu kuncinya hanya dengan ilmunya. Termasuk sah dan tidaknya iman Islam seseorang itu juga dengan ilmunya. Jadi kalau nggak tahu ilmunya, Islam iman seseorang tidak bisa sah, Pak. Termasuk juga mengenal halal dan haram, yaitu dengan ilmu. Termasuk juga ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah, kuncinya adalah dengan ilmu. Jadi kalau tadi kita sudah sholat subuh, kita nggak ada yang tahu siapa di antara kita yang sholat subuhnya diterima. Ini salah satu supaya kita bisa diterima adalah dengan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu sholat yang benar. Ya, ilmu sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemarin saya waktu taklim ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, katanya kita kalau sholat susah khusyuknya, ya, susah khusyuk, Pak ya. Saya bilang, emang orang untuk khusyuk itu Pak adalah perbuatan yang paling sulit, paling sulit. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainul MZ, kita takbiratul ihram aja Pak, udah khusyuk, udah bagus. Allah gitu ya, itu khusyuk dah, bagus sudah. Karena biasanya orang yang dicari-cari nggak ketemu, pas giliran takbir dia apa? Baru dia ingat, terus sholatnya namanya udah apa, nggak khusyuk. Nah karena khusyuk itu Pak pekerjaan yang sulit, makanya Allah janjikan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk, maka orang ini berhak mendapatkan warisan surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling melibat hotel Pak ya, hotel bintang 5 atau bintang 7 gitu Pak ya, ibarat hotel begitu. Jadi surga yang paling tinggi, surga yang paling berbintang adalah surga Firdaus. Orang yang mendapatkan surga Firdaus salah satunya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Dan ini berat. Oleh karena itu Nabi mengajarkan, jadi kalau kita pengen sholatnya khusyuk, yang pertama adalah minta kepada Allah
Dengan apa? Sebelum sholat kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, gitu Pak ya. Minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi kita minta perlindungan kepada dari rasa waswas. Dari siapa yang ngasih waswas? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kok bisa manusia itu bikin was-was orang? Bisa. Contoh paling dekat, apa kan sholat pakai sop tuh, bayar 3 takbir Allahu Akbar, tuh merek kainnya BHS, bayar merek kainnya Gajah Duduk, merek kainnya Atlas. Makanya saya sering bilang kalau kita pakai kain yang rada bagusan Pak, mereknya itu di dalam ini lepitan. Ya, ini kadang-kadang sengaja karena kainnya BHS-nya taruh di bawah biar orang tahu bahwa yang gua pakai ini kainnya merek apa? Merek mahal, gitu Pak ya. Padahal itu salah satu mengganggu kekhusyuan orang. Termasuk juga Pak, etika orang sholat berjamaah pakai pakaian yang polos. Polos. Kadang-kadang belakangnya ada tulisan. Ya kan? Tulisan macam-macam. Sehingga kita takbirin belakang Allahu Akbar, kebaca ada tulisan itu yang di baju kita. Nah ini salah satu daripada kewaswasan yang diganggu oleh apa? Manusia dan jin. Nah makanya sulit Pak ya. Yang kedua, orang ketika pengen khusyuk, hudurul qalbi, hatinya ketika salat harus hadir. Yang kita hadapkan itu adalah Maha Segala. Dan yang ketiga, ketika kita sholat supaya khusyuk, faham apa yang kita baca, mengerti. Karena sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Jadi semua rangkaian sholat dari mulai pertama sampai terakhir itu isinya apa? Doa. Doa itu adalah sebuah permintaan. Jadi kalau kita minta sama Allah, kita mengerti apa yang kita minta. Kita paham, tahu apa yang kita minta. Nah terkadang Pak ya, kita nggak tahu apa yang kita minta. Banyak kan di luaran sana gitu Pak ya, orang disuruh doa, doanya berbahasa Arab, tapi yang doa itu kagak tahu apa yang dia minta. Ya Pak ya. Makanya tadi yang saya baca itu doa, salah satu adalah doa yang menjadi wirid al-maghfur lah Pak Kanjeng Ali. Apa Pak? Allahumma tawil umrana, ya Allah panjangkan umur saya fi taatillah wa taatir rasul, dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa nawwir qulubana, sinari hati kami. Jadi kalau subuh itu Pak pakai jurnali, doanya doa itu tuh yang dibaca. Belum ngapa-ngapain aktivitas yang lain, kita sudah minta di pagi hari, ya Allah panjangkan umur saya dalam satu hari itu fi taatillah wa taatir rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Sehatkan badan saya, karena kita mau aktivitas satu hari. Kuncinya aktivitas kita sempurna kalau kita apa? Sehat. Wa nawwir qulubana, sinari cahaya hati kita. Ya kan, karena segala sesuatu mulai dari hati. Nah itu salah satu doa yang menjadi wiridnya al-maghfur lah Pak Kanjeng Ali. Yang keempat Pak, ketika kita sholat pengen khusyuk, sunnah kita ketika sholat tuh lihat tempat jidat kita sujud. Sunnah itu Pak. Jadi melihat tempat kita sujud itu sunnah. Artinya apa? Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi matanya itu kagak jelalatan. Apalagi kalau kita baru pertama kali masuk masjid ini gitu ya, terus masjidnya bagus banget ya Pak ya, bagus banget, kaligrafinya bagus, ono bagus, otomatis Allahu Akbar. Nah, mata kita begitu. Makanya ada sebagian mengatakan bahwa makruh katanya hukumnya masjid itu dikasih kaligrafi gitu Pak, karena salah satunya dia mengganggu kekhusyuan orang lain. Ada yang mengatakan begitu. Nah para bapak hadis sekalian, oleh karena itu ilmu itu penentu
daripada ibadah kita. Makanya dikatakan oleh Nabi, thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita tidak mau belajar, maka berdosa. Kenapa berdosa? Karena kita tidak mau mengkualitaskan ibadah kita. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang berilmu. Makanya Bapak kalau saya tanya, mau ahli ilmu atau mau ahli ibadah? Ya Pak ya, mau ahli ilmu, orang berilmu, atau mau orang ahli ibadah? Yang mana Pak? Kalau suruh pilih ya, bukan dua-duanya. Suruh pilih, mau jadi orang ahli ilmu atau mau jadi orang ahli ibadah? Ahli ilmu. Karena kalau orang yang punya ilmu, dia pasti ibadah. Tapi orang yang ahli ibadah belum tentu ada ilmunya. Karena begitu penting Pak, ada satu hadis Pak ya, yang sangat familiar, di mana kata Nabi, utlubul ilma walau bisi. Cari itu ilmu walau sampai ke negeri Cina. Di zamannya Rasul Pak, Cina disebut-sebut ini. Ya, walaupun sekarang Cina itu menjadi awal mula corona, ya Pak ya. Di zaman Nabi udah sebut-sebut. Artinya apa Pak? Ini sebagai kiasan, sebagai perumpamaan. Orang ketika mencari ilmu, walaupun jauh, kejar. Cari itu ilmu sejauh-jauhnya. Ya, karena pada waktu itu Cina menjadi negara yang penduduknya sangat banyak. Sampai sekarang tidak dipungkiri Pak, Cina masih mendominasi perekonomian dunia, ya kan? Suruh belajar kita dengan Cina. Orang-orang dulu Pak ya, yang punya toko-toko material, sampai sekarang kali ya, hanya orang Cina yang kuat toko materialnya. Orang yang Muslim jarang punya toko material. Kalau kita mau beli emas, panjang toko emas, toko orang apa? Cina semua. Orang Muslim jarang yang punya toko emas. Apa karena orang Muslim takut bayar zakat? Apa emang orang Muslimnya miskin Pak? Nggak punya toko emas ya. Nah artinya Pak, sejauh-jauhnya kita disuruh cari ilmu. Apalagi kalau memang di samping rumah, di sini sudah ada kajian. Ngapain kita kagak datang Pak? Apalagi suruh datang gratis Pak. Orang-orang cari ilmu bayar. Jauh, sekolah kemana-mana. Makanya Al-Maghfurlah itu Pak, kenapa menjadi orang alim, orang yang berilmu? Beliau berangkat pergi jauh ke negara Saudi Arabia, dan dengan waktu yang lama kalau pengen mendapatkan ilmu, apalagi ilmu agama Pak ya. Jadi tidak cukup Pak orang belajar ilmu agama hanya dengan 1 jam bersama di kajian subuh ini, nggak cukup. Apalagi kalau nggak ngaji-ngaji, apalagi kalau nggak talim-talim Pak ya. Dari mana dapatnya orang itu ilmu kalau dia tidak mau mencari ilmu? Padahal posisi ilmu di dalam apa? Ibadah itu adalah penentu ibadah kita diterima atau ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Ali karramallahu wajhah Pak ya, Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan kalau disuruh milih mau punya ilmu yang banyak atau mau punya harta yang banyak, mau punya ilmu yang banyak apa mau harta yang banyak? Saya suruh pilih lagi tuh Pak. Bapak kalau saya suruh pilih mau punya harta banyak apa mau ilmu banyak? Nah, kalau pengen punya ilmu banyak, rajin dari ilmunya ya Pak ya. Imam Abi Thalib mengatakan raditu ismatal jabbar lana ilmun walil a'da'i malun. Itu ucapan Imam Ali. Ya Allah, saya ridho, saya rela apa yang Engkau kasih.
nggak apa-apa ya Allah, saya rela buat saya kasih ilmu buat orang lain biar mereka kasih harta. Sampai sebegitunya Imam Malik. Saking beliau cinta dengan ilmu, maka dalam lagunya sholawatnya Hadad Alwiyah, yang lagunya sama Sulis apa nih, enggak, ana madinatul ilmi wa aliyu babuhu, dalam syairnya, ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Kata Rasulullah, saya ini adalah pusatnya ilmu. Jadi Rasul itu pusatnya ilmu. Wa aliyu babuhu, dan pintu ilmu Rasul itu Ali. Ya, pintu ilmu Rasul itu di Ali. Maka luar biasa Pak Ali, sehingga orang-orang Syiah itu menjadikan bahwa yang layak menggantikan Nabi itu Ali. Maka beliau itu, orang Syiah itu azannya ditukar, hayya alal jihad. Itu ya, Bapak tahu hayya alal jihad? Hayya alal jihad lagi ramai sekarang, hayya alal jihad lagi viral, hayya alal jihad. Itu tetangga saya mah yang viral itu, anak muda. Ya, orang tetangga saya masih. Kalau Bapak ngeliat video hayya alal jihad, anak muda yang belakangnya banyak foto-foto Kendro Ali itu kayak. Begitu luar biasanya ya Pak ya, bahwa berkaitan dengan apa? Ilmu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita adalah belajar, baik untuk diri kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk keluarga kita. Kalau bapak-bapak pengen punya anak alim Pak, menjadi anak yang alim, pengen nggak Pak? Bapak kalau nyekolahin anak, niatnya apa Pak? Kalau orang sekarang ini niat nyekolahin anak, sudah lo kuliah ke universitas ini, enak, kita kalau udah selesai kuliah di universitas itu, lo dapat kerja, gitu kan Pak ya? Banyak tuh orang begitu. Kalau dalam kitab ta'lim itu Pak nggak dibenarkan. Jadi ketika kita belajar atau anak kita disuruh belajar, yang harus kita tanamkan adalah niatnya yang pertama adalah mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Jadi bukan mencari pekerjaan setelah kita belajar dari kuliah itu. Kan banyak orang sekarang gitu. Kenapa sih masuk ke ekonomi? Biar nanti sarjana ekonomi, biar cepat dapat kerjaan. Kenapa sih harus kuliah ke dokteran? Enak kalau selesai dokter nanti jadi dapat kerjaan. Jadi tidak dibenarkan Pak, orang ketika belajar menyekolahkan anak niatnya untuk mencari pekerjaan dunia. Jadi niat yang pertama harus ditanamkan oleh setiap orang yang belajar. Setiap orang yang belajar, baik diri kita ya yang udah tua-tua ini ataupun anak-anak kita, ridha Allah, mencari ridha Allah. Udah tuh. Kenapa mencari ridha Allah? Karena Allah lah yang punya ilmunya. Kalau Allah ridha apa yang kita cari, Allah kasih tuh ilmunya. Sehingga nanti setelah kita selesai menyelesaikan mata kuliah yang kita sedang kejar, maka Allah bukain jalannya. Yang kadang-kadang yang kayak ini belum tapi sampai Pak. Yang kedua Pak, niatnya adalah izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Kenapa belajar? Kenapa kuliah? Karena saya pengen pintar. Saya tidak mau bodoh. Niatnya begitu. Makanya kenapa motonya Pak Khedr Ali itu apa Pak? Motonya Khedr Ali, benar, pinter, terampil. 3 poin itu, benar, pinter, terampil. Jadi setiap orang itu wajib pinter. Karena kalau dia tidak pinter, maka dia gampang dibodoh-bodohi. Siapa yang bodohin kita? Setan setiap hari. Gitu kan? Dibodohin kita oleh setan. Karena ketidakberdayaan kita dengan ilmu. Makanya ada satu cerita dulu di zaman Rasul, di dalam masjid begini ada 2 orang
Yang satu sedang tidur, yang satu sedang sholat. Kemudian iblis nggak bisa masuk ke dalam masjid, ke dalam ruangan ini. Kemudian ketemu dengan Rasul. Ketika Rasul mau ke masjid, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bisa masuk ke dalam masjid? Kata iblis itu, ya Rasulullah, saya tidak bisa masuk ke dalam masjid karena saya takut sama yang tidur. Kata Nabi, kenapa kamu takut sama yang tidur, bukan takut sama yang lagi sholat? Karena yang lagi tidur itulah orang yang alim, orang yang berilmu. Jadi orang yang alim itu Pak, tidurnya aja setan tuh takut. Tidurnya aja setan tuh takut. Akhirnya kata Rasul apa? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh tadi. Nah, dari sinilah bahwa betapa penting ilmu itu untuk menjadikan apa? Menjadikan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu buat kita semua apa ya? Belajar. Makanya ada istilah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu Pak. Jadi carilah ilmu mulai dari beranak, nah diberanakin sampai kita betul-betul masuk ke liang lahat, ke liang kubur, baru selesai itu kita belajar. Ya. Terus niat yang ketiga Pak, orang belajar itu adalah apa tadi? Pertama ridho Allah, kedua supaya tidak bodoh. Yang ketiga adalah ibqa ad-din, supaya agama ini tetap ada. Ya, supaya agama ini tetap ada. Kan kalau yang sekarang Pak ya, dengan sebab corona, kita mungkin udah banyak tahu berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut. Penggantinya belum ada. Penggantinya belum siap. Nah, kalau para ulama-ulama, orang-orang alim ini Pak dipanggil oleh Allah, sementara penggantinya belum ada, ya belum tumbuh lagi, siapa nanti yang akan mengajarkan kalamullah? Siapa nanti mengajarkan ayat-ayat Allah? Siapa yang nanti akan mengamalkan ayat-ayat Allah? Nah, ini penting. Jadi ketika bapak-bapak belajar kayak gini, niatnya ibqa al-Islam atau ibqa ad-din, semata-mata adalah untuk mempertahankan agama. Agama kita biar tetap apa? Tetap ada. Ya Pak ya. Apalagi orang agama Islam Pak, udah menjadi sasaran orang-orang Yahudi, orang Nasrani, biar semuanya apa? Biar semuanya habis di muka bumi ini. Mereka sekarang tidak lagi mengajak orang muslim itu perang fisik karena nanti masuk HAM. Tapi mereka diperangi dengan apa? Dengan apa tuh namanya? Dengan media. Ya Pak ya. Kayak di TV deh tiap hari. Kita belum punya TV muslim yang mendominasi. Ada beberapa TV-TV muslim yang TV kabel Pak, yang jarang ditonton orang. Kemarin ada tempo hari namanya Ajwa TV. Bapak tahu Ajwa TV? Nah, TV baru tuh. TV baru. Penasehatnya kayak Dr. Mukhlis Hanafi sama kayak Subki Al-Bubun. Waktu lagi launching di Indosiar, langsung saya japri, saya WA. Saya bilang mabruk Kiai, bilang gitu. Ada TV baru namanya Ajwa TV. Ajwa itu Pak dari kata kurma Nabi. Ya, sebagai penyinar agama Islam. Ketika saya ketemu Dr. Mus, saya tanya, "Bang, itu Ajwa TV punya siapa? Kok launchingnya di Indosiar?" Kata beliau, "Ini punya Indosiar." Jadi bukannya punya orang Islam, punya Indosiar. Saya kata pantes launchingnya live secara langsung
di Indosiar. Saya bilang, kenapa Indosiar itu sampai meluncing TV Muslim? Karena Indonesia mayoritas penontonnya orang Islam. Mayoritas penontonnya orang Islam. Ya Pak ya. Dan orang Islam Indonesia lebih senang menonton daripada membaca. Makanya apa tuh namanya? Biusan-biusan buat orang Muslim itu lebih gampang dengan apa? Tontonan. Dengan video-video gitu. Makanya bapak-bapak kalau pengen viral ya kayak itu tuh, khayal jihad, bikin video 1 menit 2 menit viral. Karena orang kita lebih senang apa? Menonton daripada membaca. Coba bapak kalau lihat panjang WA panjang gitu, udah nggak ada yang dibaca, dihapus. Apa ya? Tapi kalau video diulang lagi. Saya bilang, kenapa abang bisa nimbrung di Ajo TV? Kita udah nggak punya alatnya untuk berdakwah Pak ya. Kita udah nggak punya medianya, ada yang memfasilitasi, kita isi daripada diisi orang lain. Nah itu penting Pak. Maka tempo hari waktu saya diminta untuk menjadi narasumber di MMC Pak ya, MMC TV, ada orang bilang, ngapain Ustadz ngeramein TV si Haritanu aja, TV orang Kristen kata kita rame-ramein. Lah kalau kita udah nggak punya alatnya Pak, udah nggak punya medianya, terus kita diem aja, terus itu nanti diisi oleh orang-orang yang Nasrani Yahudi, kita baru ribut. Sekarang kita nggak punya media, kita isi untuk memberikan siraman kepada saudara-saudara kita di luar sana. Ya Pak ya, kita nggak cukup Pak berdakwah hanya dengan lingkungan seperti ini. Hari ini saya ngomong begini nih, paling banyak 100 orang. Tapi kalau kita di media itu Pak, itu yang lihat, yang menonton itu jutaan orang. Makanya ketika kemarin saya ikut sertifikasi Dai MUI itu Pak ya, Ustadz yang punya sertifikat Dai MUI itu, salah satu amanahnya Pak, Ustadz Kiai harus punya channel YouTube atau channel media sosial untuk dijadiin sarana dakwah. Lah rata-rata yang gaptek sama media sosial ya kiai. Gimana dia bisa mau berdakwah? Maka akhirnya sekarang Pak, teman-teman ustadz yang milenial lah gitu Pak ya, itu sudah banyak yang mengisi channel-channel atau konten-konten YouTube untuk jadikan dakwah. Supaya paling tidak itu Pak, meminimalkan konsumsi daripada jajahan orang Yahudi, orang Nasrani kepada anak-anak generasi kita. Coba deh Bapak, nggak usah anak-anak, kita dapat lebih senang nonton channel YouTube tausiah apa yang lain-lain, termasuk anak kita. Jarang Pak, karena katanya kalau tausiah mah kagak menarik. Nah seperti itu Pak ya. Nah ini saya katakan tadi bahwa apa? Penting ketika kita belajar itu niatnya adalah ibqo ad-din, untuk apa? Untuk menegakkan agama kita itu sendiri. Kalau bukan kita Pak yang menegakkan, kalau bukan kita yang memperjuangkan, kalau bukan kita yang menetapkan itu agama ada di muka bumi, siapa lagi? Bagaimana Islam itu tetap jaya, tetap ada, tetap diminati oleh orang banyak, kalau muslimnya nggak mau belajar? Ya, mungkin bapak-bapak kurang tahu berapa banyak Pak orang Cina itu belajar ke Mesir. Bukan muslim doang Pak, ya kan? Orang Cina tuh banyak Pak belajar ke Mesir. Kan kalau orang sini mah belajar ke Al-Azhar biasa, pasti belajar apa? Agama. Pertanyaannya, ngapain orang Cina itu belajar ke Mesir? Ngapain? Ternyata Pak, di Mesir itu banyak membuka lembaga-lembaga bahasa Arab. Jadi orang-orang Cina itu berbondong-bondong belajar bahasa Arab ke Mesir. Untuk apa? Pertama, untuk hubungan negara Cina dengan negara-negara Arab. Kalau bahasan sudah bagus, dia nggak perlu pakai orang lokal, dia cari orang Cina untuk melanjutkan
hubungan diplomatik perdagangan. Terus casing HP kan ada katalognya Pak. Kalau dia dioper ke negara-negara Arab, maka katalognya harus berbahasa Arab. Dia nggak perlu menggunakan atau memakai orang-orang Arab untuk bikin katalog itu. Dia gunakanlah rakyatnya. Sebegitu Pak. Maka tidak heran kalau negara Indonesia masih sangat bergantung dengan apa? Orang-orang Cina. Karena orang Indonesianya minim niat belajar. Karena itu kita bangkitkan Pak, semangat belajar buat diri kita, semangat belajar buat anak-anak kita. Ya Pak ya. Nah, karena itu para bapak hari sekalian, kalau dalam ilmu agama Pak, kita itu dalam keutamaannya di majelis-majelis kayak gini Pak, ada satu hadis dari Abi Dzar. Beliau mengatakan apa? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi sholatin, atau min sholati alfi rakaat. Kita hadir aja Pak, duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Duduknya aja hadir di sini. Karena orang berilmu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Kemudian yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada dia menjenguk 1000 orang sakit. Yang ketiga, hadirnya di majelis ilmu ini lebih baik daripada dia sholat 1000 jenazah. Itu Nabi udah menggambarkan luar biasanya Pak. Kita hadir di sini tuh luar biasa. Kenapa orang masih tidak mau? Ya Pak ya, rasa berat untuk bisa mencari ilmu. Nah, karena tadi kembali kepada pribadi-pribadi muslim yang lemah dalam pengetahuannya. Para bapak hari sekalian, karena itu Pak, ada beberapa keutamaan orang yang mencari ilmu atau orang yang memiliki ilmu. Yang pertama, orang yang berilmu itu Pak adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Makanya ada hadis Rasulullah, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang alim itu pewaris Nabi. Innal anbiya lam yurisu dinaron wala dirham. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Jadi kalau kita semangat belajar, kita semangat juga menyuruh anak-anak kita belajar, dan anak kita warisi ilmu, maka kita sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan daripada para nabi. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, bahwa orang yang berilmu Allah sudah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bahwa orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Makanya negara yang maju adalah negara yang berilmu pengetahuan. Negara yang maju adalah negara yang dimana orang itu mengutamakan ilmu. Sama kayak Malaysia Pak. Malaysia itu kan negaranya kecil Pak ya. Penduduknya sekitar 60 juta. Tidak juga kalau nggak sampai ya, 35 juta kalau tidak salah. Karena negara penduduk Malaysia itu Pak sama dengan penduduknya Jawa Barat. Bahkan lebih banyak. Jawa Barat Jawa Barat 35 juta ya. Kecil negaranya. Tapi dia Pak, rakyatnya itu wajib disuruh belajar. Termasuk di Mesir Pak. Di Mesir orang Indonesia itu saya belajar, waktu saya belajar tuh orang Indonesia itu Pak 3.000 orang yang belajar ke Mesir. Tapi orang Malaysia berapa Pak? 10.000 orang. Coba bayangin, 3 kali lipat. Dan mahasiswa Malaysia itu belajar di Mesir rata-rata dibiayain oleh pemerintah. Kalau kita Pak belajar ke luar negeri itu murni belajar dari kantong dewa. Berapa yang dikasih beasiswa untuk bisa belajar ke Al-Azhar dari pemerintah? 100 orang. Coba yang jumlah rakyatnya 250 juta.
Tapi yang dikasih beasiswa oleh rakyat Indonesia untuk belajar agama ke Mesir 100 orang. Kalau 100 orang dibagi ngajarin 250 juta, Pak. Satu orang berapa tugas untuk mengajarkan? Masih kecil bandingan. Makanya kalau ada bapak-bapak kebetulan punya kekayaan, punya harta, angkat orang lain. Biayai orang lain untuk sekolah, terutama sekolah agama. Kalau kata saya begini, biarin saya mau kurang mampu ilmu agama, tapi saya bisa menyekolahkan putra-putri Indonesia untuk bisa belajar agama ke sana. Bapak itu udah sama, itu bagian daripada jihad. Makanya dulu ketika saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, saya tanya sama orang Al-Azhar, orang Al-Azhar Mesir, saya bilang, Syekh, kenapa saya dikasih beasiswa? Kata mereka apa? Al-Azhar motonya adalah bisa berdakwah, menyebarkan agama Islam. Al-Azhar tidak bisa berdakwah sampai ke PUP, gitu Pak ya. Tapi kalau saya Al-Azhar membiayain kamu sekolah di sini gratis, berarti itu Al-Azhar sudah sampai dakwanya ke PUP. Sampai sebegitu tuh Pak mikirinnya. Ya kan, kalau saya lulusan Al-Azhar, otomatis berarti Al-Azhar itu sampai ke sini. Kan nggak mungkin orang Al-Azhar, orang Mesir untuk berdakwah ke sini. Maka dikasih beasiswa itu. Gratis Pak belajar di Al-Azhar. Nggak ada yang bayar. Bahkan kalau berprestasi dikasih beasiswa. Udah biayanya gratis, dikasih beasiswa. Nah di negara kita tuh belum ada. Termasuk orang-orang yang berkecukupan, orang-orang kaya di kampung kita, nggak ada yang mau mengangkat orang-orang untuk bisa belajar. Kita gratis, kita beasiswa. Kadang-kadang ada pun ada MOU-nya. Ada pun ada MOU-nya. Kalau ada MOU berarti Pak itu orang memberikannya belum begitu ikhlas. Saya dikasih beasiswa oleh Al-Azhar, saya dikasih sekolah dari Al-Azhar gratis. Nggak ada